Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabare? Nggo gedang digawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji. Wani, Wani. Halo para pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita kembali cangkruan lagi nih di episode Cak Pajak yang baru. Tentunya bersama Neng Gigi dan Cak Iping. Halo Cak Iping. halo Cak, halo Neng, ya apa kabare? Cangkruan lagi ya? Oke, kita cangkruan lagi Cak Iping membahas isu-isu terkini seputar perpajakan. Siap, Karena siap. peraturan pajak itu berkembang terus ya. Ya, Keluar lagi betul. yang baru, diupdate. Jadi kita harus mengupdate pemirsa setia Cak Pajak Apalagi juga. ada undang-undang HPP kemarin ya, yang baru Mm-mm. ada 14 kemarin yang keluar dari Mm-mm. sekian banyak yang memang harus ada aturan turunannya. Betul. Jadi memang kita harus sambil ngobrol gini, ngobrol-ngobrol Ya, santai juga berbagi informasi seputar aturan perpajakan kepada Cak dan Neng ya. yang nonton di Berarti rumah. Cak Daning harus ini ya, subscribe channel kita ya. Oh Ya, supaya jelas, nggak ketinggalan ya. jelas. Iya, jadi harus subscribe, nyalakan tombol notifikasi biar nggak ketinggalan informasi perpajakan terkini yang dibagikan di Cak Pajak Kanwil Jatim 1 gitu. Cak Iping, kita hari ini mau membahas soal membangun rumah harus bayar pajak Cak Iping. Sekarang harus bayar pajak gitu ya. Duh, Baik. rame nih. Baik, mungkin yang dimaksud kawan pajak ini adalah ketentuan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Itu nih Kegiatan membangun Gigi. Ya, sendiri. mari kita bahas hari ini. Iya, jadi kan ceritanya nih kemarin ada peraturan Menteri Keuangan yang baru ya PMK yang keluar tuh. Iya, betul. Terus katanya saya bangun rumah sendiri nih ya, Iya. tapi saya harus bayar pajak. Eh, Gimana eh. Baik, ceritanya, Cak Iping? baik, Cak Daning, mungkin perlu diklarifikasi terlebih dahulu, itu bukan merupakan jenis pajak yang baru. Jadi PPN atas PPN atas kegiatan membangun sendiri ini adalah sebenarnya sudah lama gitu ya. Ini PMK yang baru ini hanya melakukan perubahan saja dari PMK yang lama dan memberikan beberapa aturan yang baru untuk memberikan rasa keadilan seperti itu. Jadi ini bukan jenis pajak baru, tapi ini hanya penyesuaian beberapa hal, termasuk karena tarifnya kan berubah ya dari PPN 10% menjadi 11%. Tentu tarif PPN atas kegiatan pembangunan sendiri ini juga harus disesuaikan karena dia kan pakai besaran tertentu seperti itu, Neng Gigi. Oh gitu ternyata Mm-mm. Cak Iping. Jadi Cak Daning ini tuh ternyata bukan pajak baru, hanya penyesuaian saja gitu ya Cak Iya, Iping ya. betul. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PPN kegiatan membangun sendiri itu Cak Iping? Baik, Neng Gigi dan Cak Daning semuanya. PPN kegiatan membangun sendiri itu adalah PPN atas kegiatan membangun bangunan gitu ya. Baik itu bangunan baru maupun perluasan dari bangunan yang lama. Tentu itu sepanjang dia adalah bukan dalam apa namanya, tidak dalam kegiatan usaha wajib pajak, bukan kontraktor maksudnya seperti itu. Hmm. Baik orang pribadi maupun badan. Baik nanti bangunannya itu digunakan sendiri maupun nanti digunakan oleh orang lain. Termasuk kegiatan membangun sendiri itu misalkan dibangun oleh pihak lain gitu ya, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nih bangun rumah saya sendiri gitu ya, Mm-mm. atau gini, atau wajib pajak gitu ya membangun rumah. Semua yang bangun rumah sendiri tuh nanti bayar pajak Oh, PPN itu. tidak. Jadi kalau pajak memang definisinya seperti itu, tapi memang ada batasan-batasannya. Ada diberikan kriteria mana yang harus membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang pertama yaitu konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja seperti itu.
Yang kedua diperuntukkan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha. Kemudian yang paling penting luas keseluruhannya itu 200 meter. Jadi kalau di bawah itu tidak dikenakan PPN. Jadi tidak dipukul rata semuanya kemudian kena PPN seperti itu nih Gigi. Oh, ini jadi clear, jadi ayem gitu ya rasanya. betul. Oh, saya pikir tadi kan banyak juga masyarakat yang berpikir nih, oh saya bangun rumah sendiri berarti mulai sekarang saya harus bayar PPN dong. Aduh, kok kena PPN sih? Saya kan bangun rumah saya sendiri. Ya, betul, Gitu ceritanya. betul. Ternyata ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi persyaratannya tadi sudah disampaikan ya. Tadi ada minimal bangunannya 200 200 meter. meter Iya, persegi. Jadi ada ketentuannya nih, Cak Daning. Nah, Cak Iping tadi kan sempat bilang ya kalau misalkan ini kasusnya nih saya bangun rumah saya sendiri tapi bangunnya itu dengan orang lain Ada yang orang lain, membangunkan. nah. Jadi ada pihak lain yang yang membangun rumah itu, kemudian tapi pihak lain itu tuh nggak memungut PPN Iya, gitu. betul. Nah, ceritanya nih masuk ke dalam kriteria yang Iya. tadi disebutkan. Tadi kan Nah, masuk di kriteria yang tadi ya, Ah. tapi Cak Daning bisa tidak perlu membayar PPN atas membangun sendiri itu dengan syarat bahwa kan pajak memberikan identitas dan alamat gitu ya, identitas dan alamat pihak lain yang melakukan pembangunan tersebut. Mungkin perlu kita jelaskan terlebih dahulu kenapa sih ada PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ini kan memberikan rasa keadilan ya, Cak Daning. Sebagai gambaran kalau kita membeli rumah gitu ya, itu kan secara normal nanti kita akan dipungut PPN oleh kontraktor 10% gitu ya. Kalau sekarang 11% seperti itu. Dengan luasan 200 meter misalkan sama-sama 200 meter. Saya ini bangun rumah gitu ya. Saya beli di kontraktor gitu ya, kena PPN 11% kalau sekarang. Sementara tetangga sebelah saya itu dia punya tanah gitu ya. Dia bangun rumah 200 meter juga, dia tidak kena PPN. Nah, di sini kan terjadi ketidakadilan. Itulah sebenarnya semangat dari PPN atas kegiatan bangun sendiri. Kita perlu sama-sama semua warga negara bergotong royong, semuanya sama-sama membayar pajak karena semuanya kita akan memanfaatkan hasil dari pajak itu. Jadi jangan kita menjadi penumpang gelap gitu ya, tidak ikut membayar pajak kemudian ikut memanfaatkan gitu ya jalan, jembatan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Jadi biar terjadi keadilan gitu ya, mereka yang membeli rumah lewat kontraktor itu kan dipungut 11%, namun mereka yang membangun sendiri dengan batasan tertentu tadi ya, tidak semuanya 200 meter ke atas, maka dia seharusnya juga membayar PPN seperti itu. jadi tadi ada syarat ketentuannya Iya, ya, tidak Cak Iping semuanya. ya. Nah, ini kalau gitu, kalau misalkan sudah memenuhi kriteria tersebut kan berarti harus membayar PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, tarifnya nih sekarang Oh iya, ditanyakan betul, oleh betul. Cak Daning yang lagi nonton. Nih, tarifnya berapa KMS ini? Jangan-jangan betul. mahal nih tarifnya. Ya. Nah, Cak Daning, inilah kenapa PMK ini terbit ya. Ini kan merupakan penyesuaian dari PMK yang terdahulu tahun 2012 kalau nggak salah, 163 seperti itu. Jadi tadi kan kita sama-sama berkeadilan, yang lewat kontraktor juga bayar PPN, kemudian yang bangun sendiri bayar PPN. Tapi tarifnya berbeda gitu ya, kawan pajak. Kalau yang di kontraktor kan tarif normal gitu ya, 11%. Namun untuk yang membangun sendiri, kalau dulu gitu tarifnya 10% itu bayar PPN-nya 2% gitu ya, karena hanya 20% kali 10% saja. Sekarang kalau 20% kali 11%, maka saat ini tarifnya menjadi 2,2% dari biaya pembangunan, tidak termasuk dari perolehan tanahnya. Jadi biaya pembangunannya saja. Seperti itu, Gigi. Jadi tarifnya menggunakan besaran tertentu 2,2% itu. Karena 20% dari tarif PPN sekarang. Iya, betul. Tarif Kalau PPN dulu kan sekarang 20% kali 10%, 10. 2%. Yang sekarang sekali 11 jadi 2,2. 2,2%. Jadi memang sebenarnya ini ya lagi-lagi bukan pajak baru ya, Iya, cuma betul. penyesuaian Bukan tarifnya tarif saja saja. ya. Cak Iping ya. Tapi kalau misalkan saya bangun rumah itu ya Cak Iping, itu kan kalau kita beli bangun rumah itu kan pasti sudah ada udah beli bahannya. Nah, waktu Iya. beli bahannya itu kan kena udah bayar pajak juga Iya, waktu beli bahan betul. bangunannya. Terus sekarang pas bangun ada PPN KMS, jadi double dong pajaknya. Ya, baik. Memang seolah-olah jadi Cak Daning seolah-olah kan double. Itulah mengapa PPN atas kegiatan membangun sendiri itu perlu diatur khusus gitu ya, agar tarifnya tidak double gitu ya. Sudah beli barang 11%, dipungut PPN 11%, kemudian kita bangun juga 11%.
Makanya kembali ke tarif tadi, karena kita belinya itu sudah dipungut PPN dan sebagainya, maka tarifnya tidak 11%. Jadi untuk PPN-nya kegiatan membangun sendiri ini diberikan PPN-nya besaran tertentu, tidak perlu 11%, 2,2% saja. Itu pemerintah tentu sudah memiliki kajian-kajian dan sebagainya, maka ditetapkanlah tarifnya hanya bayar PPN-nya 2,2% saja, tidak perlu 11%. Termasuk mungkin memperhatikan hal itu karena waktu belinya sudah ada PPN-nya. Jadi seperti itu. Jadi nggak double ya, tarifnya ini lebih murah. 2,2%. Siap dicatat, tidak double ya, betul. Daning ya. Nah, kalau misalkan ini kan kita bicara soal PPN ya. PPN itu kan PK sama PM, pajak keluaran, pajak masukan. Kalau kita PKP, pengusaha kena pajak. Terus untuk KMS ini posisinya seperti apa? Apakah pajak masukannya nanti bisa dikreditkan oleh pengusaha kena pajak? Ya, baik. Nah, Cak Daning, ini adalah yang baru di PMK 61 ini ya, Cak Daning. Kalau dulu memang tidak ada ketentuan mengenai hal ini, tapi di dalam PMK yang baru ini pemerintah mengatur bahwa PM-nya dapat dikreditkan. Ini hal yang baru, hal yang mengembirakan gitu ya. Dengan catatan bahwa SSP-nya gitu ya, SSP-nya sesuai dengan diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti mungkin kita jelaskan lagi ya. SSP-nya itu dokumen yang dipersemakan dengan faktur pajak, kemudian PM-nya dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan, asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan berarti sesuai dengan bidang usaha wajib pajak, seperti itu, sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak. Jadi dapat dikreditkan kembali kepada apakah dia memenuhi itu, memenuhi dokumen tertentu yang dipersemakan dan sehubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak, mohon maaf seperti itu. Jadi kalau memang sesuai kriteria itu ya iya, bisa-bisa aja. Sesuai bidang untuk kegiatan usaha ya boleh dikreditkan. Jadi di ketentuan lama justru tidak ada seperti ini. Jadi memang ini penyesuaian lagi nih, lagi-lagi penyesuaian nih, Cak Daning. Nah, Cak Iping, kalau kita bicara soal PPN-nya, PPN dari kegiatan membangun sendiri ini dia terutangnya di mana? Di KPP tempat saya terdaftar atau gimana? Ataukah saya harus bayarnya tuh ke semana? Kan posisi pembangunan saya kan bisa di sembarang tempat maksudnya kan. Rumahnya banyak ya. Lokasinya amin loh. Contoh ya. Berarti ada dua kondisi ya, Cak Daning. Misalkan kondisinya bangunnya di tempat sesuai dengan domisili atau sesuai KTP, sesuai NPWP, maka Cak Daning mengisi SSP itu sesuai dengan diisi sesuai dengan NPWP-nya saja, seperti itu. Kemudian kalau misalkan bangunnya di tempat lain gitu ya, Cak Daning mengisi NPWP itu digitnya 0000 sampai dengan 9, kemudian 3 digit berikutnya adalah kode KPP tempat bangunan itu berada, kemudian digit terakhir juga 000, seperti itu. Jadi SSP-nya dibayar di tempat bangunan itu. Berada di lokasi mana nanti bisa tanya ke KPP terdekat di situ ya. Kemudian kolom namanya diisi nama dan NPWP Cak Daning yang melakukan pembangunan. Kolom alamat diisi dengan alamat dari tempat bangunan itu, seperti itu. Terus kalau misalkan ternyata yang membangun itu nggak punya NPWP gimana, Cak? Kalau nggak punya NPWP ya sesuai dengan tadi 0000, kemudian kode KPP 000 gitu ya. Cuma namanya ditulis nama saja karena nggak ada NPWP-nya. Itu. Jadi seperti itu ya caranya biar nggak bingung nih Cak Daning yang siap-siap mau bangun rumah gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini kan bayar PPN KMS. Iya. Perlu laporan nggak? Oh iya, kalau kita sudah bayar pajak kan biasanya lapor. Kalau Cak Daning ini punya statusnya adalah PKP, pengusaha kena pajak, maka ya harus lapor di SPT PPN. Ada kok di situ tempatnya seperti itu ya, kolomnya. Kemudian kalau Cak Daning bukan PKP, maka kalau kawan Cak Daning sudah bayar, maka itu dianggap sudah lapor, seperti itu. Gitu ya. Jadi ya itu tadi ketentuan soal pelaporannya. Sudah jelas lah mestinya Cak Daning semua seputar PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, ini buat Cak Daning yang siap-siap mau bangun rumah, ya sudah terjawab pasti pertanyaannya yang kemarin waktu PMK-nya keluar tuh heboh gitu ya. Ya ampun, aku bangun rumah nih, saya bangun rumah harus bayar PPN. Aduh, bayar pajak lagi. Apa oh iya, ini? satu lagi yang kelewat. Apa Kemudian tuh bayarnya jadi? kapan gitu ya? Iya. Bayarnya adalah tanggal 15 bulan
berikutnya. Oh iya, Dari biaya bulan itu betul. berapa kali tarif tadi 2,2%, nanti dibayarkan bulan berikutnya. Biaya bulan itu Iya. berapa dikalikan tarifnya, dibayarkannya tanggal 15 Bulan berikutnya. bulan berikutnya. Oh, itu jadi ketentuan-ketentuan seputar perpajakan PPN kegiatan membangun sendiri. Saya rasa sudah jelas semua ini ketentuannya yang di PPN KMS ini, Cak Iping. Oh, terima kasih loh Cak Iping sudah memberikan informasi perpajakan yang terkini, menjawab apa ya, tanda Keresahan tanya gitu, dan tanda keresahan. tanya. Oh iya benar, meresahkan karena mau bangun Jadi tidak semua rumah. ya ada batasannya Iya. kawan pajak. Jadi ternyata terima kasih banget Cak Iping, pasti bermanfaat dong buat Cak Daning, pemirsa setia Cak Pajak yang lagi nonton ya. Nah, Cak Daning semua, hari ini sudah dibahas secara tuntas ya oleh Cak Iping, apa sih itu PPN kegiatan membangun sendiri. Yang jelas, PPN KMS ini tuh bukan suatu pajak yang baru, hanya penyesuaian saja terhadap tarif PPN yang memang per 1 April kemarin mengalami perubahan tarif menjadi 11%. Jadi harus ada penyesuaian di peraturan PPN kegiatan membangun sendiri. Dan jangan khawatir karena bukan semua pembangunan rumah itu nanti langsung kena PPN, bukan, ada ketentuannya. Salah satunya adalah tadi luas bangunannya sampai minimal dari 200 meter seperti itu ya. Dan PPN yang dikenakan tadi merupakan PPN besaran tertentu, besarnya sebesar 2,2%. Oke, itu tadi pembahasan mengenai PPN kegiatan membangun sendiri. Dan apabila kawan pajak, pemirsa Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1 masih memiliki beberapa pertanyaan seputar informasi perpajakan, membutuhkan informasi, silahkan loh menghubungi KPP terdekat, KPP terdaftar, bisa ke KPP langsung atau bisa juga menghubungi secara mungkin lewat telepon ataupun chat ya. Sekarang sudah ada layanan chat loh dari setiap KPP. Silahkan menghubungi KPP atau juga bisa menghubungi ke Kanwil DJP Jawa Timur 1. Jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media Kanwil DJP Jawa Timur 1 karena tentunya akan banyak sekali informasi perpajakan yang akan kami bagikan untuk para wajib pajak, untuk para penonton setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Oke, selesai sudah episode kali ini, sampai bertemu di episode Cak Pajak selanjutnya. Cak Pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji. Wani.